Selamat datang di channel Ellie Manenggolan. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Baik guys, di video kali ini kita akan bahas kisah dari si Jessica Blodgett. Jadi si Jessica Blodgett ini usianya 19 tahun nih. Dia lahir di tahun 1994 tanggal 22 Maret. Jadi di tahun 2013 usianya itu masih 19 tahun. Nah, kalau kita selidiki Jessica ini, dia itu berbakat dalam bidang musik. Jadi dia di SMA itu, dia sekolah di SMA Hartford, dekat dari rumahnya. Dia ngambil jurusan kayak apa ya, menekuni bagian kayak sekolah acting, sekolah drama. Nah dia itu juga sekolah musik gitu. Jadi di saat dia SMA, dia itu termasuk udah pintar sih, pintar banget. Bahkan ayahnya bilang dia itu waktu SD kayak baru-baru masuk sekolah gitu, orang biasanya kan ngeja itu kayak ngeja masih 3 huruf nih, kayak misalnya N, D gitu kan. Kalau dia tuh beda, kalau dia tuh ejaannya tuh kayak metamorfosis, anestesiologis. Jadi dia tuh termasuk pintar di usianya gitu waktu itu. Nah, itu pengakuan dari ayahnya. Terus dia sekolahnya kan di SMA itu ngambil seni drama, dan dia juga di musik itu berbakat banget. Dia bisa piano, dia bisa biola, dan dia juga bisa suara nyanyi. Jadi karena bakatnya itu, dia itu kayak mana ya? Dia juga karena saking cepatnya dia jadi langsung bisa ngajar gitu, ngajar dari bakat dia itu, skill dia itu. Jadi dia ngajar-ngajar, ada dia punya 26 siswa atau anggota yang dia ajarin gitu. Dia juga bisa nulis lagu, dan saking pintarnya gimana ya, dia itu selalu kalau di hari-harinya itu, kalau pengakuan dari teman sekolahnya, dia itu selalu suka nyanyi, suka nari. Jadi ya dia menerapkan itulah di gaya hidupnya. Dia orangnya aktif banget, dia nulis lagu, dia juga punya teman yang sama pintar sama dia. Jadi ini kayak calon-calon artis lah ya, calon berbakat bintang gitu. Jadi nama temannya ini si Danielle Bartelt, dan mereka ini pernah pacaran juga waktu SMA, baru-baru masuk. Tapi setelah itu ya ternyata mungkin nggak cocok kan pacaran, jadi mereka itu hanya berteman aja. Nah itu mereka sama sekolahnya di sekolah SMA Hartford. Nah si Daniel ini juga bisa itu, dia bisa acting juga, dia bisa nyanyi juga, dia bisa nulis cerita juga, menulis pokoknya menulis lah ya. Nah jadi di tanggal 13 Juli si Jessica ini ada acara besar nih. Dia tuh ngikutin acara, nggak tahu mungkin dari kampus atau dari bagian dari pentas gitulah. Jadi dia berperan sebagai pemain biola gitu di acara itu. Jadi nama pentas itu yang dia lakoni itu sebagai di Fiddler on the Roof. Jadi dia membawakan di acara itu dengan sambil main biola dan sambil drama juga gitu, membawakan perannya. Nah karena dia itu berbakat, jadi dia dilirik oleh 2 orang produser gitu kan. Nah sementara 2 produser ini kan sudah agak berumur nih dari dia kan, dia umurnya 19 tahun, produser ini 40-an tahun gitu. Terus karena udah dilirik saat itu, terus diajak party, diajak pesta. Nah dia pun saat itu ikut pesta kayak di kolam renang gitu, mandi-mandi dan sambil minum-minum lah, namanya juga pesta. Nah dia pun pulang ke rumahnya di jam 1 dini hari. Dia juga sempat cerita sama mamanya, bilang kalau dia itu gimana, dia nggak nyaman dengan produser yang akan merekrut dia gitu kan, yang melirik-lirik bagian casting gitu kan. Karena dia merasa nggak nyaman itu karena kayaknya mereka itu nggak bisa menganggap hubungan itu hanya hubungan kekeluargaan. Mereka hanya kayak dalam insting dia, yang berdua ini kayak bersaing untuk mendapatkan dia. Jadi kayak aku suka sama kamu nih, sukanya itu dalam hal kayak beda, bukan suka karena saling kerjasama gitu. Jadi kayak cinta atau asmara gitu, pokoknya kayak entah nafsu, nggak tahu juga gitu. Jadi si Jessica ini nggak senang. Dia cerita kayak gitu sama mamanya. Dia bilang dia digoda-goda, dan juga dia tulis di diarinya. Dia bilang di diarinya itu kayak aku tuh nggak nyaman dengan kayak gini-gini, dia bilang gitu kan. Dan dia juga bilang dia nggak nyaman di situasi itu, tapi dia bilang dia akan berusaha untuk mencairkan suasana itu, dan akan berusaha supaya itu nggak jadi mengarah ke bagian-bagian kayak asmara gitu. Jadi dia berusaha gitu kan. Nah lalu setelah itu dia juga menulis, semoga Tuhan menyertai aku gitu, aku akan berusaha untuk mencairkan suasana gitu. Nah setelah itu di tanggal 13 Juli itu dia sempat tulis itu kan. Nah di tanggal 14 nya ini kan dia ada
ada siswa yang mau diajarin main piano. Tapi jadi mamanya ini kan bangun di tanggal 14. Jadi dia bangun jam 8 pagi. Pertama ayahnya pergi tuh kerja, terus mamanya yang kedua. Mamanya ini kayak mungkin mau nyuruh si Jessica ini untuk ngelonder. Jadi dia bawa kain kotor ditaruh ke kamarnya si Jessica. Nah dia lihat masih tidur, ya wajar kan, masih anak-anak gitu kan, umur remaja 19 tahun. Ya masih tidur, mungkin kecapean karena pulang jam 1 dini hari. Nah setelah itu mamanya pergi kerja. Ternyata mamanya balik pas jam makan siang ke rumahnya. Dia lihat itu siswanya si Jessica itu udah nunggu kan. Dia manggil, ternyata nggak disaut. Mamanya agak marah nih, karena kalau misalnya anak nggak nyaut orang tua kan kayak dengan suara lantang juga nggak didengar, kayak ini kan, kayak nggak menghormati gitu, kayak menyepelekan. Nah akhirnya dia naik tuh ke kamarnya si samperin ke kamarnya si Jessie. Terus dibangunin, digeser-geser bahannya tuh kayak dibangunin gitu kan badannya. Ternyata si Jessica nggak mau bangun lagi. Nah akhirnya mamanya telepon polisi. Dia lihat dia udah dingin, udah biru, dan juga dia melihat katanya ada luka gitu, kayak di lehernya, kayak gimana ya, kayak bekas-bekas merah gitu. Nah setelah itu ini kan ya udah, jadi karena sudah ada bekas itu udah di lehernya, itu pun dibilang dia itu kayak bukan korban, dia bukan mati karena gimana gitu, misalnya overdose atau apa, atau sakit, bukan. Jadi polisi pun sudah mulai menyelidiki. Polisi bilang kayak gini, polisi menyelidiki awalnya karena mamanya itu cerita tentang 2 orang produser itu, ya kan, yang 2 orang yang ngelirik dia di tempat kerja itu. Akhirnya polisi nanyain itu tuh, nah kan pasti kan tersangka apa, bukan tersangka sih, orang yang agak masukin target ya mereka dulu gitu. Tanya, ternyata alibinya benar dan mereka juga benar, dimana akhirnya polisi ngelepasin, nggak ini nih pelakunya gitu kan. Terus setelah itu polisi nelpon temennya. Jadi kayak gini, temennya si ini yang tadi tuh, yang si Daniel itu. Jadi di tanggal 12 ada kejadian, ada orang yang dicari gitu kan, karena di tanggal 12 itu ada cewek yang diserang di taman. Jadi ada cewek lagi jalan nih, namanya si Melissa. Dia lagi jalan bawa anjingnya, untuk biasa jalan-jalan sore gitu kan. Terus dia dideketin tuh sama cowok, ya kan, disamperin dari belakang. Terus kayak suara tapak kaki itu kan kayak nyamperin, dia takut kan. Terus dia lihat, kamu ngagetin aja, sambil ketawa karena dia pikir orangnya baik gitu kan, orangnya polos, lugu. Terus ternyata setelah dia putar balik, itu cowok bawa pisau katanya. Itu cowok bawa pisau dan langsung mau menghantam dia dan buat dia ke tanah gitu. Jadi kayak buat dia terlentang, dia rebah gitu ke tanah. Dan ternyata si Melissa ini pun berhasil untuk menyelamatkan dirinya. Dia bahkan melawan si penyerang ini dan dia ngambil pisau tersebut gitu kan. Dan saat itu katanya si cowok ini, karena sudah pisau itu dipegang sama si Melissa, dia pun bilang, ya udah lah ya, aku pergi ya, kata dia gitu. Dia bahkan sempat kayak ngomong permisi, dan aku pergi aja ya, kata dia gitu. Coba bayangin kalau kamu di posisi Melissa, kamu udah hampir kayak mau dibunuh, mau diserang, bahkan tangan si Melissa tuh udah kena sayatan gitu, sampai dia tuh karena ngambil pisau itu dia sampai harus dijahit 15 jahitan. Nah jadi saat dia bilang mau pergi, terus dia minta pisaunya balikin dong pisauku, kata dia gitu kan. Ya nggak mau lah si Melissa yang aku nanti diserang lagi kan. Terus dia bilang pergi sana, katanya gitu kan. Akhirnya udah aku pergi ya, katanya gitu. Dia sih simple itu si cowok penyerang itu. Nah itu kan jadi target. Nah karena dicari tahu juga si orang itu punya, si cewek ini, si Melissa ini jelasin sama polisi kalau cowok yang nyerang dia itu punya mobil warna biru, Caravan Dodge gitu kan. Nah jadi itu pun menjadi bagian penyelidikan polisi, masih harus dicari tahu gitu. Karena itu kan 2 hari sebelum si Jessie meninggal. Nah tetangga juga bilang ada yang melihat setelah mau pergi kerja, tetangga lihat ada mobil katanya terparkir di sekitar rumah si Jessie itu juga, dan mobilnya sama seperti yang dijelaskan sama si Melissa, mobil blue gitu kan, biru, Caravan. Nah setelah itu polisi kan jadinya menyelidiki si ini dulu. Nah polisi tuh telepon si Daniel. Nah si Daniel ini gimana ya responnya, dia tuh kayak biasa aja. Ternyata dia itu lagi di rumahnya si Jessica, lagi berkabung lah suasananya gitu kan. Ya berkabung, temannya meninggal gitu kan. Terus sambil peluk-pelukan juga sama orang tuanya si Jessica gitu, sama teman-temannya juga, teman-teman satu acting. Dan
Saat itu polisi membawa ke ruang interogasi kan, ditanyain, kamu pokoknya tuh polisi tuh nanya kayak hal-hal yang gini, kamu tahu nggak kenapa kami panggil, katanya kami lagi nyelidiki kasus nih. Iya. Terus kamu di mana tanggal segini, kata si ini kan, kata polisi ini. Oh, tanggal hari ini tanggal 14 saya di sini di rumah keluarganya, rumah keluarganya si si Jesse, karena lagi berkabung kan gitu. Terus kamu kemana pagi-pagi? Biasanya di rumah, tadi gitu. Dia di rumah katanya, atau dia tempat kerja, kata dia gitu kan. Nah terus polisi juga gimana ya, polisi kan nggak langsung ke situ poinnya juga. Polisi nanya lagi, bilang kayak gini, oh ya di tanggal 12 ada kejadian, kamu tahu nggak kejadian apa? Soalnya di taman, kamu kemana tanggal 12? Saya tempat kerja, katanya gitu kan. Ada orang yang diserang cewek, katanya. Kamu kenal nggak siapa itu? Si Melissa diserang soalnya, katanya gitu kan. Terus dia bilang enggak, kata si ini. Terus polisi kan mulai gimana ya, kayak waktu masih 2 menit cerita-cerita, si Daniel ini ngomong, dia kan bikin pernyataan ya kan, bagaimana dengan teman kamu itu, ada apa yang terjadi? Nggak tahu tuh, polisi kan nggak bilangin apa-apa, nggak tahu tuh, tiba-tiba dia meninggal, kayaknya dia tuh diperkosa sama dibunuh, kata dia gitu kan. Sementara itu kan masih 2 menit dia ngomong, sementara polisi itu belum ada sama sekali menyelidiki apa kasus dari si Jessica itu, hanya dikumpulin bukti-bukti dulu, masih diinterogasi orang. Mereka bahkan nggak tahu kalau itu korban dari pemerkosaan, diperkosa kali, atau diperkosa dan dibunuh gitu kan, pernyataan dari si Daniel. Nah polisi kan kayak mempertegas kata-kata itu gitu kan, dan akhirnya polisi bilang, kamu kemana tanggal 12 ini? Oh iya aku di rumah. Itu ada luka, pas dia kayak gini ternyata ada luka di sikunya dan juga di jempolnya. Nah polisi nanya, luka apa itu? Oh iya kena ini, biasa luka-luka kena di tempat kerja tadi gitu. Itu di jempolmu itu kok ada kayak sayatan gitu kan. Oh ini biasa, ini kena obeng tempat aku kerja, katanya. Terus polisi nanya kan, kamu serius dulu, itu kena apa? Kamu jangan bohong, katanya kan. Oh iya ini pas lagi masak, aku kepotong tanganku, kesayat, kata dia gitu. Udahlah jangan bohong, katanya gitu kan, kami gak mau main-main, kami ini gak, itu nanti berdampak lah jadi kasus karena bohong sama petugas gitu kan, sama detektif. Nah akhirnya dia jujur, dia bilang, oh iya saya memang di taman saat itu, memang iya saya menyerang. Dia mengakui dia yang melakukan penyerangan itu sama si Melissa, dan saat ditanya sama si Melissa, ini gak orang yang nyerang kamu, disesuaikan gitu kan. Iya benar itu, katanya gitu orangnya. Dia bahkan direka ulang, dia juga mereka ulang gimana caranya dia kemarin itu diserang di taman itu, dijelaskan sama polisi gitu, dijelaskan oleh si Melissa. Nah terus dia bilang, tapi aku menyerang si Melissa, tapi aku bukan berarti menyerang si ini, katanya Jessica, katanya gitu kan. Terus habis itu polisi itu gimana ya, polisi hanya ngumpulin bukti-bukti dulu. Nah setelah itu kan polisi kan ngecek di luka di ininya, kamu di mana tanggal 14 pagi gitu kan. Ditanyain, oh saya di tempat kerja, katanya gitu kan. Kamu yakin tempat kerja? Kalau kami nanya tempat kerjamu bener nggak kamu akan dibilang kerja di situ, katanya gitu kan. Ternyata dia bilang enggak, katanya. Ternyata dia itu nggak kerja, karena jadi dicek kan ke rumahnya si ini, diceklah ke rumah si Daniel ini. Pertama yang ditemukan sama polisi itu, di rumahnya itu ada ada lakban yang dia pakai untuk si Jessica, dan juga ada tali yang mana itu juga talinya itu persis dengan tali yang dia bawa ke rumah si Jessica itu, dan dilihat celananya juga berdarah. Itu dikasih tahu sama si Melissa, kamu kenal barang ini? Oh iya ini yang dia pakai pada saat menyerang aku, katanya. Terus saat itu polisi juga ngecek komputernya si Daniel. Saat lihat komputernya itu, dilihat ternyata dia tuh banyak koleksi video-video porno, asusila ya kan, dan juga tentang serial killer, tentang si pembunuh-pembunuh, ada berapa orang yang dibunuh sama pembunuh ini gitu-gitu. Dia pokoknya kayak pengen tahu gitu tentang pembunuhan gitu kan. Terus itu kan sudah kayak bukti juga sama polisi. Nah saat itu ditanya, apa motif kamu melakukan itu sama si Melissa, kata polisi kan. Dia bilang pengakuannya
karena dia itu hidup itu sangat menakutkan katanya bagi dia, karena dia sudah di DO, dia dikeluarkan dari kampus dia merasa hidup ini seperti penuh dengan serangan gitu kan, jadi dia harus menyerang juga orang, kata dia gitu, dia melampiaskan dengan menyerang orang gitu. Nah ya udah, dia pun ditahan kan di penjara 5 tahun karena udah menyerang mengancam nyawa si Melissa. Nah setelah diselidiki, awalnya orang tua si Jessica ini nggak percaya bahwa itu merupakan tersangkanya merupakan teman dekatnya dari si Jessica, yang mereka itu kompak baik gitu kan. Terus orang tuanya juga ditanya kan, ibunya dari si Daniel ini bikin pernyataan. Dia bilang dia nggak pernah tahu kalau anaknya itu nggak kerja. Yang dia tahu di saat sudah DO dari kampus, dia tuh kerja di bagian roll air, di bagian kayak apa sih itu, pokoknya bagian-bagian teknik juga lah gitu kan, atau air gitu. Nah dia katanya kerja di situ, tapi setiap pagi orang tuanya melihat gitu, itu keluar selalu tepat jam-jam pagi, terus pulang jam 5 sore. Tapi di tanggal 14 itu katanya dia itu kayak cepat banget pulangnya gitu ke rumah. Jadi orang tuanya nanya, oh iya hari ini kerjanya cepat gitu. Jadi mereka itu nggak curiga gitu kan sama anaknya. Tapi setelah tahu anaknya ternyata nggak kerja, ya udah mereka kecewa lah gitu kan. Ternyata dibohongi, dan ternyata bener dia tuh nggak ada kerja di roll air itu. Saat ditanya di petugas roll air, mereka nggak kenal siapa itu gitu. Dan mengenai mobil itu memang mobil mereka. Setelah dicek, karena polisi juga sempat tahu kan itu sudah jadi mobil yang lagi diincar gitu kan. Terus ternyata itu mobil dari orang tuanya, dan orang tuanya bilang ya itu yang pakai anaknya gitu saat itu. Ya udah, anaknya itu dibawa. Di saat di sidang ternyata ada kan orang tua dari si Jessica, orang tua si Daniel. Saat di sidang kan dia pakai itu tuh, pakai pakaian penjara yang biasa gitu kan, pakaian khasnya penjara. Dan dia juga di kakinya kayak diborgol gitu kan, diikat gitu kan, supaya nggak bisa lari gitu kali. Dan di saat itu dia sempat ngomong juga sama orang tuanya si Jessica. Dia bilang, dengarkan aku pakai ini, aku pakai seragam ini, dan aku diikat kayak gini, diborgol gitu. Itu bukan berarti aku membunuh anakmu. Aku sayang sama anakmu, katanya gitu kan. Aku nggak akan pernah melakukan itu, katanya. Dia masih bisa gitu loh guys. Dia masih bisa ngomong kayak gitu ke orang tuanya dari si Jessica. Dia bahkan bersikeras ngotot bilang, bukan aku yang bunuh gitu. Ini sebenarnya aku ditangkap sama polisi karena mereka ngebungkam mulutku. Jadi kalau aku ngomong pun nggak bakalan dengar. Jadi aku harus menerima apapun yang pernyataan mereka, apapun tanggapan mereka terhadap aku, meskipun bukti-bukti itu aku nggak bisa bersuara, menaikkan suara untuk membantah, katanya. Jadi aku harus pasrah itu guys. Jadi kayak gitu tuh. Ternyata kalau menurut polisi, dia itu melakukan itu sama si Jessica, teman dia, karena awalnya kan dia gagal di tanggal 12, dia gagal untuk menyerang orang. Jadi dia mencari aman. Posisi amannya itu dengan cara, dia kan pasti sudah tahu temannya ini, si Jessica ini, yang mana jam-jam segini pasti habis pulang dari acara juga, pasti dia masih di rumah, dan orang tuanya udah pergi di jam itu, dia serang. Jadi karena itu posisi aman, jadi ternyata menurut polisi ya, dia tuh memang sebengis itu gitu loh. Jadi di acting oke, dia tuh pintar, tapi di ini juga hatinya juga hati-hati pembunuh, serial killer gitu, jiwa-jiwa bengis gitu. Nah di saat itu katanya, saat lagi tidur, dia udah diintai-intai kali gitu kan. Saat mamanya pergi, mama si Jessica, dia tuh masuk ke kamarnya, nggak tahu entah diapain. Setelah itu atau si Jessica bukain pintu atau dia masuk santai gitu. Si Jessica itu orangnya kayak mulutnya itu dibekam gitu kali ya, karena dapat bukti-bukti. Jadi bukti-buktinya itu kayak dapat apa namanya, kan ada kayak untuk penutup mulut itu ya, kayak bola gitu kan, penutup mulut. Jadi ditemukan, itu ditanya sama si Daniel, kamu di mana tanggal segini? Dia bilang di sekitar wilayah park itu kan, di taman. Nah polisi menelusuri tempat itu, ternyata polisi melihat di tempat sampah ada kayak penutup mulut, pembungkam mulut biar diam, dan juga itu di dalam kotak sereal. Jadi ada juga tali, dan ada juga kayak tisu alkohol gitu, pembersih luka, nggak tahu mungkin bersihin luka gitu kan. Nah ternyata dicek di situ ada di tali itu ada DNA dari si Jessica dan si Daniel, dan juga katanya di bawah jarinya si Jessica ada DNA si itu juga
DNA si Daniel juga, dan juga sidik jari juga banyak gitu kan di situ. Jadi pada saat itu diambil lah dari tempat sampah itu bukti-bukti itu dibawa, dan katanya kalau kata polisi saat itu ditutupi mulutnya si Jessica, dan abis itu diperban supaya nggak keluar gitu kan, biar nggak bisa ngomong juga. Dan saat itu juga diikat, dan bahkan katanya leher dia juga pokoknya kayak disekap gitu, diikat terus lehernya dibuat kayak tali untuk manjat tebing gitu, parah ya. Nah habis itu ya dia juga menyetubuhi si Jessica gitu loh. Setelah itu katanya karena polisi awalnya nggak lihat ada bukti kayak habis dari hasil dari perkosaan, ternyata karena dia mengaku duluan, bukan mengaku sih, dia kayak bilang menanggapi mungkin itu bagian kayak diperkosa dan dibunuh gitu kan. Dan polisi pun akhirnya menganggap itu serius, dan polisi mengetahui itu udah dibersihkan. Jadi saat itu katanya orang tua mamanya Jessica ini bilang pada saat dia pulang itu dia ngecek rambutnya si Jessica memang agak basah gitu katanya, jadi kayak agak basah-basah kayak habis dibersihin gitu loh. Itu sih. Jadi menurut aku si Daniel ini orangnya dia pikir dengan bakat dia berakting, dia bisa juga berakting berakting dengan polisi, dan dia pikir dia akan lolos dengan tindakan dia seperti itu, dia nggak akan masuk sebagai tersangka. Jadi guys, si Daniel ini juga punya buku yang berjudul Red is Red, cerita dari polisi. Buku itu berisi tentang seorang cewek yang bernama Jessica juga, nggak tahu ya dia tuh maksudnya apa. Dan ada juga pemeran berinisial D di buku itu. Si Jessica ini menjadi korban dari si D ini. Jadi di korbannya itu dengan cara kekerasan, nggak tahu juga, mungkin dengan menyerang dia, diserang dengan, jadi sarung bantal itu diisi dengan permainan Lego ya kan. Jadi si Jessica ini diserang dengan itu gitu loh ceritanya. Itu dari kesimpulan dari polisi. Jadi menurut polisi dia itu seorang sosiopat, yang mana dia itu tega melakukan itu tanpa merasa bersalah ataupun dia merasa tidak tidak peduli gitu. Tapi sampai sekarang dia nggak ngaku bahwa dia adalah pembunuh dari si Jessica. Bagaimana menurut kamu guys? Apakah dia pembunuhnya atau enggak? Tapi dia sudah dihukum sih, dia dihukum sama polisi meskipun dia nggak ngaku. Meskipun dia juga punya pengacara, itu tetap nggak dihukum sama polisi karena buktinya sudah kuat, dan dia dihukum seumur hidup di penjara. Baik, itulah kisah dari si Jessica, yang dimana dia itu orangnya berbakat, calon artis, tapi dia harus habis di tangan sahabatnya sendiri atau teman dekatnya. Jadi gitu guys. Kadang orang mikir dengan acting, memang sih kita itu semuanya acting ya. Ada yang acting juga dalam hidup ini, pura-pura bahagia, pura-pura bisa menghadapi hidup gitu kan. Nggak tahu deh kalau kamu acting dalam bagian apa. Menurut kamu kisah ini seperti apa guys? Apakah kisah ini menarik atau gimana? Atau mungkin ada yang kurang dari penjelasannya? Komen di bawah ya guys. Thank you for watching. Aku sangat menghargai waktu yang kalian beri untuk video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you, bye-bye.